Kamu bingung bedanya jalur fully funded, partial funded, dan self funded? Yuk simak video ini. Halo sobat kami, kenalin aku Sanil, social media specialist di Kami Foundation. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan jelasin beberapa jalur yang ada di pendaftaran Bakti Milenial 5. Buat kalian nih yang masih bertanya-tanya, apa sih bedanya ketiga jalur tersebut? Nah, tiga jalur ini ada fully funded, partial funded, dan juga self funded. Biar teman-teman tahu nih, mau atau pengen daftar jalur yang mana sih gitu. Jadi kalian harus stay tune sampai akhir video karena aku bakalan jelasin secara lengkap ketiga jalur tersebut. Nah, FYI, for your information, Kami Foundation sedang membuka pendaftaran program Bakti Milenial 5 Wakatobi. Wow, iya bener, Wakatobi. 10 super prioritas destinasi pariwisata dari Kemenparekraf. Beneran amazing banget, so kalian jangan lupa daftar. Dan mungkin ada yang masih bingung nih daftar lewat jalur apa. Nah, aku bakalan jelasin. Langsung aja ke jalur yang pertama, ada fully funded. Nah, fully funded ini adalah apa ya, bisa dibilang jalur yang paling hits gitu ya dari kedua jalur yang lainnya seperti itu. Jadi fully funded ini bisa kalian daftar dan jika kalian lolos akan didanai 100% atau 100% gratis. Kalian tinggal bawa baju, terus kumpulin niat dan juga siapin program kerja yang ingin kalian lakukan ketika di lokasi pengabdian nanti. Nah, tapi kan gratis ya, kan nggak mungkin semudah itu juga. Jadi kalian harus melewati beberapa rangkaian tes yang akan kalian jalani ketika kalian daftar di fully funded ini. Nah, apa aja sih tesnya? Yang pertama atau di tahap pertama ada tes ataupun seleksi berkas. Nah, kalau seleksi berkas ini kalian harus melengkapi persyaratan yang diminta oleh panitia, entah itu share poster maupun share informasi lainnya agar teman-teman kalian juga bisa tahu dan bisa ikut berpartisipasi nih untuk mengabdi untuk negeri gitu. Jadi jangan pelit informasi, kalian harus menyebarkan informasi pendaftaran Bakti Milenial 5 ini ke teman-teman kalian seluas-luasnya seperti itu di tahap yang pertama. Dan ketika kalian lolos di tahap yang kedua ada tes assessment test atau seleksi studi kasus. Nah, pada tahap ini kalian akan diberikan beberapa studi kasus yang kalian mencari jalan keluarnya. Jadi di tahap ini kalian diuji nih critical thinking, problem solving, dan lain sebagainya. Jadi kalian jawab aja semaksimal mungkin dan juga sebisa yang kalian mampu seperti itu. Dan di tahap yang selanjutnya atau di tahap yang terakhir di rangkaian tes fully funded ini ada LGD dan juga ada wawancara. Jadi di tahap terakhir ketika kalian udah sampai di titik ini, kalian udah bener-bener terbaik dari yang terbaik pokoknya. Karena ada ribuan pendaftar yang daftar, tapi kalian bisa sampai loh di tahap ini seperti itu. Jadi LGD sendiri atau Leadership Group Discussion itu kalian nanti akan dibagi beberapa kelompok dan akan diberikan nih studi kasus lagi. Nah, tapi jika di assessment test tadi atau studi kasus kalian mengerjakannya dengan dengan diri kalian sendiri atau individu. Tapi di LGD ini kalian bakalan dibagi per kelompok dan kalian bakalan diskusi nih dengan tim sekelompok. Jadi kalian harus aktif dan juga berpartisipasi untuk menyampaikan pendapat di tahap LGD nanti seperti itu. Dan yang tahap yang selanjutnya ada wawancara. Jadi di sini kalian nanti bakalan ditanya-tanya, kayaknya diinterogasi. Enggak. Jadi kalian nanti bakalan kayak sharing-sharing santai gitu sama kakak asesor seperti itu. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dengan semaksimal dan sebisa kalian seperti itu. Jadi harus bisa ternotis gitu ya beberapa informasi yang kalian sampaikan ke kakak asesor. Dan nggak semuanya bisa lolos ya di tahap atau di seleksi fully funded ini. Jadi
Tapi jangan khawatir, karena kuotanya itu banyak banget, yaitu ada 15 orang terpilih yang akan lolos dan juga menjadi penerima fully funded di Bakti Milenial 5 nanti. Jadi ada 15, lumayan banyak ya. Jadi kalian persiapin aja semaksimal kalian, dan juga kalian harus menggali potensi yang ada di diri kalian agar bisa lolos di tahap atau seleksi fully funded ini. Jalur yang kedua ada partial funded. Nah, apa nih partial funded gitu kan? Jadi teman-teman, jalur partial funded ini dikhususkan untuk teman-teman yang udah daftar di fully funded namun belum rezekinya untuk lolos di fully funded. Jadi kita pilih nih, kalau di fully funded tadi ada 15 besar yang terpilih, tapi di partial funded ini ada 70 orang terpilih, atau dibilang 70 besar dari 15 ke bawah seleksi full funded yang kalian diberikan potongan atau beasiswa yang lumayan banyak pastinya ya, dan banyak promo-promonya. Itu kalian bisa ikutan juga berpartisipasi di Bakti Milenial 5 Wakatobi. So kalian juga nanti ketika nggak lolos di fully funded jangan khawatir, karena tunggu aja email lanjutan dari panitia. Mungkin kalian menjadi salah satu dari 70 terbaik dari seleksi full funded, dan kalian bisa berkesempatan untuk mengikuti partial funded. So itu jadi jangan melewatkan seleksi full funded, karena itu bisa menjadi stepping stone buat kalian yang masih nih pengen ikut tapi belum rezekinya lolos di fully funded. Jadi kalian bisa ikut lewat partial funded gitu teman-teman. Jalur yang ketiga ada jalur self funded. Nah, apa nih self funded? Jadi jalur self funded ini beda dengan fully funded yang 100% dibiayai. Kalau self funded ini full biaya pribadi, seperti itu teman-teman. Dan di self funded ini kalian diberikan kuota sebanyak 35 orang saja yang berkesempatan ikut di Bakti Milenial 5 nanti. Jadi bener-bener dikit banget nih kuota-kuotanya. Jadi kalian jangan lupa daftar nih, cepet-cepetan, siapa yang paling cepat dia yang dapat. So, jangan lupa daftarin diri kalian langsung sekarang juga, meluncur ke Instagram maupun TikTok Bakti Milenial, karena di situ udah ada tutorial untuk pendaftarannya gitu. Dan juga tenang aja nih buat kalian yang mungkin ada hambatan untuk pembiayaan di jalur self funded, kami juga menyediakan nih proposal dan juga surat pengantar untuk kalian yang ingin mengajukan sponsorship ke instansi-instansi yang kalian ingin mengajukan sponsorship. Jadi tenang aja, banyak jalan menuju Roma. Oke, itu tadi nih teman-teman, 3 jalur yang bisa kalian ikuti untuk mendaftar di Bakti Milenial 5 Wakatobi. Tapi nih ada beberapa syarat yang harus kalian lengkapi dan juga kalian penuhi untuk mendaftar yang 5 ini. Yang pertama ada terbuka untuk umum, maupun kalian pelajar, mahasiswa, pekerja, dan lain sebagainya. Pokoknya kalian di range usia 15 hingga 35 tahun, seperti itu. Dan syarat yang kedua, kalian harus bersedia mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir acara. Yang ketiga, memiliki niat dan juga yang sungguh-sungguh seperti itu. Kalian juga harus memiliki motivasi yang tinggi gitu ya. Yang keempat, memiliki komitmen terhadap kegiatan pengabdian. Jadi selain motivasi yang tinggi, kalian juga harus memiliki komitmen yang tinggi nih untuk mengikuti kegiatan Bakti Milenial ini. Yang kelima, memiliki jiwa sosial yang tinggi dan mampu bekerja sama dengan tim, karena nanti kalian akan dibagi per divisi sesuai yang kalian pilih, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada aktif, kreatif, inovatif, dan juga baik dalam pra-kegiatan, proses kegiatan maupun pasca kegiatan.
Yang selanjutnya ada mengikuti seluruh alur pendaftaran. Dan yang terakhir ada mematuhi seluruh alur selama pengabdian, seperti itu. Nah mungkin itu guys, beberapa syarat dan juga jalur yang bisa kalian ikutin untuk mengikuti Bakti Milenial 5 Wakatobi. So dari sini kalian udah nggak bingung-bingung lagi kan buat aku mau daftar jalur apa ya, terus habis itu syaratnya apa aja ya. Jadi itu tadi nih teman-teman, buat kalian bisa ikut pengabdian di Wakatobi di Bakti Milenial 5. So, jangan lupa daftarin diri kalian secepatnya karena kuotanya sangat terbatas. Sekarang juga meluncur ke Bakti Milenial di Instagram maupun di TikTok gitu teman-teman. Kami tunggu kehadiranmu, so thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe this channel karena banyak informasi lanjutan yang akan kalian dapetin ketika kalian subscribe channel ini. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya buat informasi terupdate video-video informatif lainnya gitu teman-teman. Mungkin itu dari aku, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Bakti Milenial yang muda, yang berdaya. So, bye!